ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan buat kita semua. Nah, kemudian yang ketiga, temuan ketiga adalah biaya pemenangan pemilu. Biaya pemenangan pemilu yang besar mendorong kandidat melakukan tindakan koruptif sebelum dan setelah menjabat. Ini banyak sekali kasus yang kami tangani. Pasca pemilu 2024 pilkada itu sampai dengan saat ini KPK menangani OTT ada 11 OTT. Dan itu sebagian besar terkait dengan pengembalian biaya pemilu. Ada yang membayar biaya saksi, ada saat untuk pengembalian kampanye, kemudian macam-macam. Nah, itu menurut kami sesuai dengan riset oleh teman-teman di Westminster Foundation for Democracy United, itu biaya untuk calon legislatif itu berkisar sekitar 200 juta sampai dengan miliaran rupiah, sekitar 5 miliar. Nah, kasus-kasus yang kami tangani terkait dengan biaya pemenangan pemilu ini itu kami kategorikan sebelum dan setelah menjabat. Jadi memang yang pertama ada indikasi terkait dengan kepala daerah itu sumber pendanaan untuk pembiayaan saksi berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah sumber untuk melakukan money politik itu berasal dari tindak pidana korupsi. Jadi ingat waktu teman-teman di tahun 2019 ada anggota dewan yang kemarin ketangkap dan pada saat kita OJT kita temukan uang tunai yang sudah dimasukkan dalam amplop uang-uangnya tersebut dan sudah ada tulisan-tulisan tertentu isi amplopnya ada 50.000 dan itu memang sudah dipersiapkan uang untuk vote buying. Nah, kemudian biaya pemenangan pemilu juga kita lihat setelah menjabat. Jadi banyak sekali manusia yang kita bisa lihat bahwa pasca dia menjabat, pasca kepala daerah itu menjabat, banyak sekali kita ketahui bahwa mereka menunjuk para pihak-pihak tertentu untuk menduduki suatu jabatan atau mengganti jabatan. Meskipun di dalam peraturan Kemendagri itu ada aturannya maksimal ataupun minimal 6 bulan itu tidak boleh diganti, tapi pasca itu mereka bisa melakukan pergantian. Pun dalam jangka waktu 6 bulan itu mereka bisa mengajukan permohonan untuk kepada menteri untuk melakukan pergantian kepada pihak-pihak untuk menjadi kepala dinas di wilayah. Itu salah satu modusnya. Kemudian yang kedua, kepala daerah itu melakukan tindakan meminta uang terkait dengan lokasi jabatan. Jadi banyak sekali yang OTT terkait dengan kepala desa dimintain uang, camat untuk menduduki jabatan kepala dinas, sekolah. Itu adalah bagian dari pengembalian untuk biaya pemenangan pemilu oleh kepala daerah. Kemudian temuan keempat adalah indikasi penyuapan terhadap penyelenggara pemilu dalam perhitungan rekapitulasi suara dan sengketa pemilu dan sudah disampaikan oleh Pak Bawaslu bahwa memang kami basisnya adalah terkait dengan hasil temuan atau laporan di KPP tahun 2024 juga. Di situ kami mengelaborasi lebih dalam dari data di DKPP bahwa hasil terkait dengan 199 tadi kita coba breakdown terkait dengan pelanggaran indikasi penyuapan. Yang pertama itu ada manipulasi suara, kecurangan saat pemungutan suara, lalaian dalam proses pemilu, kemudian tidak adanya upaya hukum yang efektif dan perlakuan yang tidak adil. Nah, dari situ kita bisa lihat lebih dalam bahwa manipulasi suara penyelenggara pemilu pada saat pemungutan, pada saat penghitungan itu ada sekitar, kami temukan ada sekitar 16 nama. Kemudian manipulasi suara tanpa ada indikasi pemberian uang ada 119 nama, dan ada percobaan untuk melakukan manipulasi suara sekitar 3 nama penyelenggara pemilu. Nah, inilah kami mengelompokkan kenapa ada indikasi penyuapan karena basisnya data dari DKPP. Yang terakhir temuan kami adalah belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggara pemilu. Ini memang betul pasal-pasal dalam undang-undang pemilu kita itu perlu kita update lah, katakanlah tadi disebutkan oleh Pak Bawaslu. Kalau menurut catatan kami bahwa terkait dengan pasal subjek hukum pelaku atau pemberi pada pasal pemberian uang atau imbalan pada undang-undang pemilu pada tahap kampanye. Jadi itu tidak disebutkan subjek pelakunya. Jadi katakanlah pelakunya disebutkan itu adalah tim kampanye yang melakukan, padahal di lapangan yang melakukan itu adalah bisa jadi sopir ya Pak ya. Jadi secara pasal itu bisa dikenakan.
semestinya atau yogyanya adalah di pasal itu bisa diganti dengan setiap orang. Jadi siapapun yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, terkait dengan penyuapan dalam konteks pemilu itu mestinya bisa digunakan. Temuan kedua adalah tidak adanya sanksi pidana bagi penerima imbalan pada undang-undang pemilu pada tahap kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Jadi hanya pada pembeli saja yang dikenakan, sehingga penerimanya tidak dikenakan. Ini efeknya apa? Seolah-olah yang terima itu boleh, gitu loh, dikasih kemudahan untuk tidak melapor. Padahal kalau seandainya dia juga dikenakan, pasti mereka akan takut apabila diancam dengan ancaman pidana. Ketiga adalah tidak adanya pengaturan sanksi pidana terhadap pembeli dan penerima pada tahap perhitungan dan rekapitulasi, dan sanksi pidana ini tampaknya dibatasi masa kampanye, dibatasi tahap pemungutan, dibatasi pada saat perhitungan, dibatasi pada saat rekapitulasi. Padahal kita sekaligus aja kita bisa gunakan frase bahwa pada tahap proses pelaksanaan pemilu sudah bisa sampai dengan selesai. Kemudian temuan terakhir terkait dengan belum optimalnya adalah belum jelasnya pengaturan sanksi pidana pada pasal 284 dan 286 Undang-Undang Pemilu dan atas perbuatan pemberian uang pada tahap kampanye. Ini sama seperti di atas. Yang terakhir adalah perbedaan jangka waktu penanganan pelanggaran pada undang-undang pemilu dan pilkada. Jadi memang tahapannya beda. Undang-undang pemilu itu 1 pekan, Pak ya? Dua. Jadi yang pilkada hanya 5 hari kalau nggak salah. Jadi pendek sekali. Jadi padahal kegiatannya itu sama, dan jangka waktunya tahun kemarin 2024 pilkada kita itu kegiatannya sama. Dan ini 5 temuan kami terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan rekomendasinya kami coba sampaikan secara umum. Yang terkait dengan temuan pertama itu adalah kita mencoba dalam konteks nanti penunjukan pansel pemilu itu tidak langsung ditunjuk ketua, namun anggotanya semua pansel pemilu. Kemudian nanti masing-masing anggota itu yang akan menunjuk ketua panselnya, sehingga nanti memang demokrasi dimulai dari pansel pemilu, Pak. Jadi kadangkala apabila seorang sudah ditunjuk menjadi ketua pansel yang nanti akan memilih anggota penyelenggara pemilu, itu menurut kami ada potensi indikasi intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kemudian terkait dengan politik uang, kami merekomendasikan terkait dengan temuan coba di temuan ulang terkait dengan biaya indikasi penyuapan terhadap penyelenggaraan pemilu. Kami merekomendasikan untuk pemerintah melakukan pembahasan rancangan undang-undang pembahasan transaksi tunai. Kenapa kami anggap penting regulasi ini? Kenapa selama ini kita tidak bisa membatasi? Kita regulasi sudah jelas sebenarnya bahwa dilarang memberikan uang, dilarang menyuap. Undang-undang korupsi juga pasal 11, 12 tidak boleh ngasih uang, tapi masih berjalan. Nah, saat ini adalah rezimnya menurut kami, nah kita batasin barangnya. Jadi bukan perbuatannya, tapi barangnya kita batasi dalam konteks untuk perbaikan pemilu itu, sehingga bisa kita cegah. Dan memang apabila ada isu terkait dengan nanti jadi e-money, kemudian transfer digital, tidak masalah. Itu setidaknya kita sudah menghambat langkah satu hal, memperlambat kegiatan money politik di dalam satu langkah, sehingga akan lebih mempersulit lagi. Dan bahkan mungkin apabila mereka melakukan transaksi secara elektronik, itu akan lebih mudah terlacak, dan itu pasti lebih mudah penegak hukum untuk menanganinya, siapa mulai dari siapa, ngasih dari siapa. Kalau uang tunai ini tidak bisa kita lacak transaksinya kemana. Nah, salah satu yang rekomendasi kami terkait dengan misalnya biaya pengenaan pemilu itu adalah biaya sanksi. Satu partai itu mengeluhkan mereka bisa menyiapkan dana sekitar 1,2 triliun karena besar sekali dana. Jadi inilah yang mesti ditanggung sama anggota caleg peserta pemilu ini. Dan kami rekomendasikan ini biaya sanksi dihilangkan dengan cara apa? Pemilu ini masih lama, masih 2029, mungkin bisa dijajaki. Ini mungkin masih akan kontroversial terkait dengan pelaksanaan pemungutan secara elektronik. Tapi jangan dibayangkan pemungutan elektronik ini dipungut di satu daerah kemudian langsung masuk ke Jakarta, tidak.
kami survei ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta Pak Idin. Jadi di sanalah dilaksanakan pemilihan kepala desa. Tapi jangan anggap kepala desa itu sedikit. Satu kecamatan di sana namanya Kecamatan Condong Catur, Condong Catur. Condong Catur ya. Nah, Catur Tunggal. Catur Tunggal di sana mata pilihnya 70.000 Pak. Kakaknya. Bayangkan 70.000 untuk luasan itu, data yang kami punya itu ekuivalen dengan yang ada di Kalimantan, Sulawesi, wilayah timur. Artinya satu desa di Sleman itu bisa melaksanakan pemilihan pemungutan secara elektronik. Tapi dia tidak menggunakan internet. Yang katanya isunya itu adalah banyak hacker segala macam. Tapi ini adalah penghitungan tahap wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan pemungutan suara secara digital. Tapi nanti pelaksanaannya kami persilakan teman-teman yang lebih expert, teknis, yang lebih paham akademis secara elektronik atau secara teknis bisa melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan ke depan pemilu kita menjadi lebih baik, menghasilkan pemimpin yang lebih baik, dan mudah-mudahan politik uang terkait dengan pemilu bisa kita hindari dan kita minimalkan. Kita coba minimalkan secara perlahan. Demikian mungkin dari kami, terima kasih.